Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesempatan di sore hari ini kita masih dapat berjumpa dan masih kuat untuk melaksanakan puasa setiap Ramadan. Salam dan salam senantiasa kita terangkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, teman-teman yang saya hormati, rangkaian dari acara ngabuburit di masjid di sore hari ini, di hari Sabtu ini, kita akan bicara tentang bedah buku ataupun putar buku yang sebelumnya dari judulnya ini mengikuti buku edisi pertama dari apa kabar Islam kita. Ini sebenarnya kumpulan buletin Jumat yang kami pilih selama 4 tahun, dari tahun 1439 Hijriah sampai 1439 Hijriah. Tapi tidak semua tulisan dalam periode tahun itu kita masukkan semua, karena kalau kita rata-rata setiap tahunnya buletin Jumat itu terbit sekitar 40 sampai 43 edisi. Itu kalau kita tidak rutin terus menerus panjang waktu menerbitkan tulisan setiap Jumatnya. Nah, barangkali teman-teman pernah membaca ataupun melihat buletin Jumat di masjid-masjid. Ini merupakan dokumentasi dari lini literasi yang ada di Masjid Jenderal Sudirman. Dari apa yang kemudian kami terbitkan di buletin itu, barangkali akan lebih nikmat kalau ini kita satukan menjadi satu buku. Nah, ini pastinya akan terus menjadi buku ketiga, keempat, dan seterusnya sepanjang setiap Jumatnya Masjid Jenderal Sudirman menerbitkan buletin. Nah, kontribusi dari teman-teman bisa ikut serta dalam meramaikan zakat perbuletinan dengan cara mengirimkan tulisan. Ya, hadir dalam kesempatan sore hari ini beliau Pak Imron Nasri dari redaktur pelaksana buletin Jumat Muhammadiyah. Nah, kenapa kami memilih beliau untuk membedah buku ini? Pertama, karena di Muhammadiyah sendiri juga punya buletin. Ini mungkin secara konten nanti akan berbeda. Kemudian juga ternyata Pak Nas ini juga punya cerita tentang masjid ini, tentang Masjid Jenderal Sudirman dari sekitar tahun 1980 Pak ya. Nah, beliau mungkin salah satu mungkin jamaah ataupun orang yang berkecimpung di Masjid Jenderal Sudirman. Nah, ada dua pokok hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Nas. Yang pertama adalah mungkin pengalaman Bapak terkait dengan Masjid Jenderal Sudirman, ataupun hal yang mungkin belum kami ketahui tentang Masjid Jenderal Sudirman. Yang kedua, kita akan melihat buku ini dari menurut Pak Nas, dan nanti sebagai tambahan beberapa dari penulis buku Apa Kabar Islam Kita nanti saya tunjuk untuk berbicara juga. Ya, berikutnya kami silakan kepada Pak Nas untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada
sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berjumpa di Masjid Jenderal Sudirman ini yang cukup bersejarah. Tadi disinggung oleh Mas Radit, ya saya bukan termasuk aktivis, tapi dulu memang main ke Masjid Jenderal Sudirman bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa pada tahun ya 80-an sampai 90-an. Nah, ketika Mas Wahid menemui saya untuk membedah buku ini, saya sempat juga ngobrol-ngobrol sebelumnya, dan saya agak senang juga waktu itu karena saya sudah lama sekali tidak berjamaah di Masjid Sudirman ini, walaupun saya sudah menetap di Jogja. Kalau lewat sering, lewat Kemangan, lewat Kejayaan, tapi lupa gitu kalau di sekitar sini ada sebuah masjid yang cukup bersejarah bagi pergerakan mahasiswa pada tahun-tahun itu sebelum 90-an gitu. Nah, saya ingin memulai dari buku ini. Sebetulnya ulasan atau bahasan tentang buku ini sudah banyak disampaikan di dalam kata pengantar ini. Di dalam kata pengantar buku Apa Kabar Islam Kita. Saya kira kalau saya kira kalau dibaca secara mendalam mungkin, jadi apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah ada di dalam pengantar ini, tapi tidak saya ingin memberikan komentar beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin proses kumpulan tulisan menjadi sebuah buku. Pengalaman saya selama ini memang untuk menerbitkan sebuah buku, apalagi buku itu berupa kumpulan tulisan, salah satu kendala yang paling yang cukup berat itu adalah mengelompokkan tulisan-tulisan itu dalam satu bagian atau satu bab. Karena yang namanya kumpulan tulisan itu terdiri dari banyak tulisan, banyak tema, dan tema itu kadang-kadang tidak ditetapkan oleh sebuah institusi lah gitu. Misalnya yang terjadi di Masjid Sudirman ini, mungkin teman-teman yang mengelola buletin Jumat ya, buletin Jumat Masjid Jenderal Sudirman itu tidak memberikan tema secara khusus mungkin ya. Jadi tema atau judul tulisan yang dimuat di buletin itu mungkin sepenuhnya diserahkan kepada penulisnya gitu. Jadi tidak menjadi satu tema secara khusus. Misalnya untuk tema-tema yang berkaitan dengan katakanlah sederhananya yang berkaitan dengan akhlak misalnya. Karena nanti apalagi kalau misalnya kumpulan tulisan itu akan kita terbitkan dalam sebuah buku, mestinya katakanlah dalam 1 tahun itu
alangkah baiknya kalau itu sudah diprogram dari awal. Misalnya untuk bab 1 misalnya, bab 1 nanti berbicara tentang masalah apa, kemudian bab 2-nya apa, bab 3-nya apa. Nah, sehingga orang-orang yang akan menjadi kontribusi lewat tulisan itu yang nanti akan dijadikan buku itu mungkin akan lebih gampang gitu. Dan yang mengedit, editornya juga mungkin akan lebih gampang. Nah, kalau misalnya tema atau judul-judul itu lepas diserahkan kepada penulis, nah biasanya si penulis kan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan apa yang ada di pikiran penulis itu. Nah, sehingga nanti ketika itu dikumpulkan dalam bentuk sebuah buku, editor akan kesulitan. Nah, editor nanti akan kesulitan karena dia harus membaca ulang tulisan-tulisan atau materi-materi yang nanti akan dimasukkan dalam buku itu. Nah, sementara materi-materi atau tema-tema yang ada di tulisan itu sangat beragam sekali. Mungkin yang berbicara tentang Ramadan mungkin cuma 1-2 orang gitu ya. Tapi yang lainnya mungkin berbicara tentang tema-tema yang sifatnya umum. Nah, saya melihat dari apa yang dimuat di dalam buku ini kesan saya mudah-mudahan saya keliru begitu, karena mungkin yang menulis di buletin Jumat itu yang dimuat di buku ini mayoritas masih mahasiswa ya, masih mahasiswa, sehingga tema-tema yang ditampilkan atau yang ditulis di buletin itu tema-tema yang banyak kaitannya dengan pikiran-pikiran seorang mahasiswa. Nah, tidak menutup kemungkinan bicara si penulis itu bicara tentang idealisme, misalnya tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang baik misalnya begitu. Dan itu wajar gitu. Karena menurut pengalaman saya, karena saya dulu awal mula saya menulis itu ya pada saat menjadi mahasiswa itu, karena banyak yang didengar itu ya, banyak yang dialami, sehingga apapun juga yang didengar, apapun yang dialami itu bisa menjadi tulisan. Nah, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan apa yang kita alami di kampus itu. Nah, saya dulu banyak mendapat bahan tulisan itu justru di dalam ruangan kuliah gitu. Karena banyak hal-hal yang menarik itu, di samping juga pergaulan atau bertemu dengan teman-teman dari berbagai mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Jogja. Ini banyak ide-ide. Dan bahkan karena idealisme seorang mahasiswa itu antara tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kan masih timbul jiwa mudanya itu ya, sedang mencari jati diri, mencari identitas begitu. Bahkan masalah-masalah percintaan pun itu sempat terungkap dalam sebuah tulisan. Nah, saya dulu pernah nulis saya sendiri ketika itu tanpa mikir apakah tulisan ini bagus atau enggak, tapi itu langsung terlintas itu karena ya itu tadi ada gejolak muda mahasiswa itu kan. Tulisan saya itu dimuat dulu, ada namanya Harian Masa Kini di Jogja yang sekarang sudah tidak terbit lagi. Nah, Harian Masa Kini itu termasuk salah satu koran terbit di Jogja, harian itu yang menjadi langganan para mahasiswa. Nah, jadi bisa dikatakan koran itu punya jasa yang sangat besar bagi para mahasiswa aktivis di
Jogja waktu itu, karena tulisan-tulisan teman-teman mahasiswa itu banyak dimuat di harian masa kini, mulai dari puisi, cerpen, kemudian artikel dan lain-lain. Nah, saya sempat nulis dulu itu karena ya kegalauan seorang anak muda ya, yang mungkin sedang putus cinta atau apa gitulah ya. Jadi judulnya itu saya beri judul, kalau nggak salah dulu, jodohku di tangan siapa. Nah, setelah itu dimuat, saya, kalau istilah anak muda sekarang tuh dibully sama teman-teman gitu. Wah, ini sedang putus cinta ya, itu sedang jatuh cinta. Nah, tapi nggak apa-apa, itu justru memacu dan membuat kita agak happy gitu. Karena yang saya utarakan di tulisan itu bukan persoalan saya jatuh cinta atau bukan, tetapi ada persoalan yang itu menurut saya itu sudah tidak tidak relevan lagi kalau dilaksanakan pada saat ini. Nah, itu kaitannya dengan ada cerita Siti Nurbaya itu kan. Nah, karena seorang perempuan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang yang sudah tua. Nah, waktu itu, zaman itu persoalan-persoalan itu masih sering terjadi. Nah, jadi saya ungkap itu dan saya saya kaitkan dengan mata kuliah yang saya dapat, itu adalah mata kuliah sosiologi. Jadi tinjauan dari sosial kemasyarakatan. Nah, itu salah satu inspirasi ketika saya waktu itu mau menulis. Nah, saya lihat dan saya baca di dalam buku ini, sepertinya tangkapan-tangkapan seperti itu muncul juga gitu. Jadi ada bagaimana cerita tentang ketika mendapat pelajaran atau mata kuliah filsafat misalnya gitu kan, atau masalah mata kuliah kebudayaan gitu. Nah, dan itu saya pikir bagus. Cuma mungkin dalam buku ini yang mungkin saya salah. Saya belum mendapatkan bagaimana memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap suatu tulisan atau suatu tema yang kita tampilkan di dalam sebuah tulisan itu. Karena di sini juga saya temukan juga beberapa tulisan yang agak mirip-mirip dengan cerpen gitu ya. Penulisannya bergaya cerpen gitu. Ya, karena ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sifatnya umum gitu ya, dan tidak ditentukan dalam satu tema besar. Nah, pengalaman saya selama ini ketika menangani buletin juga yang juga terbit setiap hari Jumat itu, yang kita beri nama Risalah Jumat itu. Nah, Risalah Jumat itu terbit tiap Jumat juga, dan itu kita sebarkan di masjid-masjid seluruh DIY, dan alhamdulillah sampai saat ini koplahnya ya lumayan lah, 11.000 eksemplar ya. 11.000 eksemplar setiap Jumat. Jadi setiap bulan itu kalau 4 kali Jumat kita nerbitkan buletin itu sejumlah 44.000 eksemplar. Nah, dan alhamdulillah dengan kondisi yang ya mungkin seadanya, kita bisa memberikan semacam imbalan lah, walaupun tidak besar bagi para penulis itu, untuk sekedar mengganti. Kalau dulu kan masih pakai mesin ketik kan ya, mesin ketik sekedar untuk beli kertas gitu ya, beli kertas. Kalau sekarang mungkin karena sudah lewat, ngirimnya mungkin lewat internet, lewat WA mungkin ya, sekedar untuk mengganti ongkos beli
pulsa atau kuota gitu ya, sekitar 100 ribuan sekali muat. Dan itu cukup kesulitan juga gitu. Seperti mungkin yang dialami oleh teman-teman yang mengelola buletin Jumat yang ada di sini. Karena memang ternyata tidak semua orang, tidak semua mubalik, karena yang di risalah Jumat itu memang kita proyeksikan atau kita utamakan untuk para mubalik. Dalam arti begini, risalah Jumat itu bisa digunakan oleh para mubalik ketika mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan khutbah Jumat. Biasanya kan dan banyak mubalik kita itu ketika akan memberikan khutbah Jumat itu kesulitan untuk mencari bahan. Bisa jadi dari Jumat ke Jumat materi-materi atau bahan-bahan yang disampaikan ya di seputar itu saja. Nah, saya sering mengamati beberapa mubalik kita ketika memberi pengajian, misalnya pengajian umum, kemudian ngisi khutbah Jumat, ngisi kultum sebelum taraweh, temanya ya di seputar itu saja. 1 bulan sebelum Ramadan ayat terkenal itu sudah muncul gitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu sebulan sebelum Ramadan itu sudah muncul di setiap dia khutbah gitu. Nah, begitu Ramadan tiba, dia ngisi kultum, muncul lagi gitu, tema itu. Dan yang disampaikan yaitu tentang Ramadan, kemudian hal-hal yang membatalkan Ramadan, amalan-amalan yang baik di selama Ramadan, itu saja gitu. Nah, saya pikir nggak ada tema lain gitu. Nah, kita membuat buletin itu salah satu maksudnya itu gitu. Jadi supaya para mubalik kita atau siapapun juga yang terbiasa mengisi khutbah Jumat atau mengisi pengajian itu bisa dimanfaatkan. Nah, saya kira untuk buletin Jumat ini juga mungkin nanti bisa mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya pembacanya memang agak berbeda, saya kira perlu seriusi gitu. Karena di dalam buku ini yang terdiri dari berbagai macam tulisan dan tema ini, ada beberapa orang yang saya kenal dan mereka sekarang kelihatannya sudah mulai menekuni dunia tulis menulis gitu. Dan sebagian besar teman-teman saya yang sekarang jadi penulis itu memang diawali dari nulis di buletin-buletin itu. Nah, saya mungkin ada kaitannya juga dengan cerita di Masjid Jenderal Sudirman ini ya. Saya berharap dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Masjid Jenderal Sudirman ini dengan menerbitkan buletin itu tidak hanya berhenti di membuat buletin dan menerbitkannya dalam sebuah kumpulan buku seperti ini gitu. Nah, saya berharap dari sini itu muncul penulis baru yang itu bisa paling tidak mewarnai pemikiran-pemikiran di kalangan generasi muda. Karena terus terang ketika angkatan saya dulu banyak yang dulunya menjadi aktivis di Masjid Sudirman ini. Dulu nama buletinnya itu kalau saya tidak salah itu namanya Arisalah. Arisalah dulu diterbitkan, tapi itu diterbitkan tidak setiap Jumat kalau nggak salah, cuma berkala gitu.
Ya kala-kala terbit, kala-kala tidak. Penyakit buletin dan majalah mahasiswa itu kan gitu. Kalau ditanya, loh kok lama nggak terbit? Ya, nah, namanya juga majalah berkala kan. Majalah buletin berkala gitu ya. Kala-kala terbit, kala-kala tidak. Nah dulu Ar-Risalah itu diterbitkan oleh teman-teman aktivis mahasiswa yang dulu banyak aktif di masjid ini. Dulu ada juga kajian-kajian rutin, bahkan dulu itu kajian-kajian rutin yang lebih lebih mendalam lagi, karena kebetulan pada saat itu sedang sedang hangat-hangatnya apa yang terjadi di Iran. Waktu itu revolusi Iran itu sedang hangat-hangatnya tahun 80-an itu 80-82 itu, dan itu banyak menginspirasi aktivis mahasiswa Islam itu untuk banyak melakukan kajian-kajian. Nah, salah satu tempat yang dijadikan tempat untuk kajian-kajian semacam itu adalah Masjid Jenderal Sudirman ini. Ada teman saya namanya Agus Sunarto, dia salah satu penggiat kegiatan di sini. Bersama dengan beberapa teman itu menjadi penggiat kegiatan itu. Diskusi-diskusinya memang berkaitan dengan kebangkitan Islam pada saat itu, karena diinspirasi oleh revolusi Iran. Nah, beberapa periode ke depannya memang masjid ini sempat menjadi atau sempat dijadikan pantauan, ya, dipantau terus oleh aparat keamanan. Karena memang dari sini banyak sekali muncul terbitan baik itu berupa buku maupun buku-buku yang sifatnya, dulu itu banyak sekali buku-buku terjemahan yang berasal dari Timur Tengah. Nah, yang paling banyak dulu itu memang yang berkaitan dengan kebangkitan Islam itu. Jadi dulu itu ketika zaman itu ada 3 masjid yang cukup dikenal oleh kalangan mahasiswa di Indonesia itu. Yang pertama itu adalah Masjid Salman di ITB. Itu juga mereka sempat menjadi penerbit berita, menerbitkan buku-buku terjemahan juga yang berkaitan dengan kebangkitan Islam. Kemudian yang kedua adalah bukan masjid dulu itu ya, baru karena tempatnya di gelanggang mahasiswa itu namanya Jamaah Salahuddin. Jamaah Salahuddin yang tempatnya di gelanggang mahasiswa itu dulu juga sempat membuat satu penerbitan namanya Salahuddin Press. Kemudian satunya di sini namanya dulu Risalah. Jadi 3 masjid itu dulu yang menjadi tempat atau rujukan dari aktivis mahasiswa pada waktu itu. Nah, dari sinilah dulu itu muncul teman-teman saya, ada beberapa orang itu yang sempat nginap di jangan di penjara karena waktu itu mahasiswa kos gitu ya, jadi sempat pindah kos lah gitu beberapa bulan di Korem. Ya, di Korem dulu itu dulu itu kan mahasiswa aktivis yang dianggap terlibat itu kosnya di Korem, bukan di karena kalau tetap di kos-kosan itu nggak aman gitu, jadi pindah-pindah itu karena sering dikuntit sama aparat gitu. Jadi pindah-pindah kosnya. Nah, bagi yang agak sial gitu ya itu tadi sempat kos di Korem itu. Nah, beberapa orang teman waktu itu. Dan yang ingin saya tekankan adalah budaya untuk menulis itu loh, untuk
mengaplikasikan pikiran-pikiran, ide-ide yang ada di dalam pikiran itu dalam sebuah tulisan. Nah, di sini juga dulu Risalah itu sempat juga menerbitkan beberapa buku terjemahan. Tapi memang agak berbeda dengan dua masjid itu tadi, Salman dan Salahuddin itu. Yang di sini memang agak lebih, kalau istilahnya sekarang itu ya agak sedikit radikal lah. Karena ada pengaruh dari revolusi Iran itu, dan beberapa orang teman yang aktif di sini itu memang pengagum, salah satu pengagum dari tokoh revolusi Iran itu Ayatullah Khomeini itu. Dan saya juga dulu lewat teman itu yang aktif di sini sempat juga berlangganan dan dikirimi secara gratis oleh kedutaan besar Iran itu namanya dikirimi majalah yang itu diterbitkan oleh kedutaan besar Iran itu namanya Yaumul Quds gitu. Yaumul Quds itu majalah yang diterbitkan oleh kedutaan besar Iran, isinya ya tentang pemikiran-pemikiran kebangkitan Islam pada saat itu. Nah, itu sempat beredar, dan salah satu kalau nggak salah distributornya ya teman-teman yang aktif di Masjid Jenderal Sudirman ini. Nah, kebetulan salah satu aktivis itu teman kuliah saya, sehingga kadang-kadang kita sering diskusi dan banyak mendapat informasi dari dia. Nah, saya kira dengan diterbitkannya buletin Jumat itu dan dibukukan atau dikumpulkan dalam sebuah buku seperti ini, saya kira itu perlu dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi materi-materi, dan mungkin jangan hanya menerbitkan kumpulan tulisan dari buletin itu, tapi mungkin bisa nanti menerbitkan buku-buku yang memang itu menjadi kebutuhan baik mahasiswa maupun generasi muda pada umumnya. Karena akhir-akhir ini menurut beberapa penelitian dan pengamatan dari berbagai macam pihak itu mahasiswa sekarang ini memang agak berbeda dengan mahasiswa 90-an ke bawah itu. Karena sekarang ini kan terlalu mudah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi mahasiswa sekarang ini kalau misalnya disuruh atau diberi tugas untuk membuat paper itu kan tinggal buka internet gitu ya, copy sana copy sini. Kalau dulu itu membaca betul gitu loh, membaca buku betul. Saya dulu seringkali mendapat tugas membuat paper dari para dosen itu ya membaca betul dan harus ke perpustakaan gitu. Karena memang fasilitasnya waktu itu memang adanya ya di perpustakaan. Nah, kalau sekarang kan enggak ya, mungkin di dalam kamar gitu sambil tiduran gitu ya, buka internet gitu ya, semalam selesai gitu kan. Skripsi pun dalam 1 minggu selesai gitu ya. Dan ya kalau bagaimana isi dan kualitasnya ya itu persoalannya gitu. Karena pembimbing skripsinya pun saya pikir tidak terlalu mendalam juga gitu. Karena banyak saya mendapat cerita dari teman-teman dosen itu, ya banyak juga dosen-dosen muda itu yang penguasaannya terhadap materi itu ya agak kurang juga. Karena sekarang ini kan yang jadi acuan, yang jadi ukuran itu kan bukan kemampuan dia dalam suatu bidang, tetapi berdasarkan IP-nya berapa. Nah itu kan, IP itu kan indeks prestasi itu kan bisa dibuat kan gitu, bisa dibuat, dan mungkin saja dosen yang memberikan nilai itu ya pokoknya lulus gitu. Bagaimana sih? Karena saya juga mengamati anak saya yang masih kuliah itu ya begitu itu buat paper kok seperti ini, saya pikir.
Nah, dulu kadang-kadang kami itu membuat paper itu tidak hanya sekedar membuat paper gitu. Tapi paper itu nanti bagaimana menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah artikel yang itu bisa kita ringkas kembali menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah artikel, dan itulah yang kita kirim ke koran-koran itu. Nah, berdasarkan hasil-hasil diskusi, saya nggak tahu sekarang ini kalau diskusi mahasiswa itu, kelompok-kelompok mahasiswa diskusi di kampus itu apakah masih pakai paper atau tinggal buka HP atau buka laptop begitu. Kalau dulu kita diskusi, apalagi diskusi di misalnya mendapat undangan diskusi seminar di mana begitu ya, kita itu diminta juga untuk membuat paper walaupun cuma 3-4 halaman. Jadi tidak hanya sekedar bicara. Nah, paper itu nanti yang kalau memang itu bagus dan memenuhi standar, itu pun nanti diterbitkan menjadi kumpulan tulisan tentang satu tema atau topik itu yang juga diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di Masjid Sudirman ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti, bisa diseriusi begitu, dan nanti bisa menjadi semacam rujukan supaya saya yakin nanti teman-teman atau katakanlah angkatan-angkatan lama itu yang masih punya memori terhadap Masjid Jenderal Sudirman ini mungkin akan tergugah, atau mungkin satu saat ada, kalau misalnya mereka itu masih bisa dikontak atau ada yang bisa dikontak, mungkin sekali-sekali bisa juga diajak ke sini untuk cerita bagaimana dulu masjid ini menjadi sebuah tempat mengeluarkan ide-ide dan kegiatan-kegiatan yang dulu bisa mendukung aktivitas dari para mahasiswa. Tapi jangan tema-temanya jangan yang berkaitan dengan yang punya resiko lah gitu. Kalaupun ada ya dikemas seperti dikemas dengan cara yang baik itu, seperti pepatah itu kan, kita nangkap ikan tapi airnya nggak keruh gitu. Nah, saya sangat berharap, apalagi di sini dalam rangka memenuhi kekurangan naskah itu ada kelas menulis gitu kan. Nah, kelas menulis itu saya kira diproyeksikan tidak hanya untuk mengisi buletin Jumat itu, tapi kalau bisa diproyeksikan untuk mengisi media-media massa yang ada khususnya di Jogja, karena akhir-akhir ini ya katakanlah sejak tahun 2000-an kesinilah itu jarang sekali tulisan-tulisan mahasiswa yang muncul di koran-koran gitu. Nah, saya nggak tahu apakah karena mahasiswanya yang tidak menulis atau memang korannya yang tidak memberikan ruangan untuk para penulis muda gitu. Tapi sekarang kan banyak sekali media untuk menulis itu ya, baik secara media milik pribadi seperti blog ya, atau di Facebook juga bisa, dan itu tidak ada yang menyensor gitu, kecuali kita sendiri. Nah, beberapa penulis muda terkenal itu sebagian mereka berhasil karena banyak menulis di tidak hanya di koran tapi juga di media sosial yang mereka miliki, seperti di blog terus di beberapa juga website yang sekarang banyak sekali gitu. Dan saya kira website yang ada sekarang itu membutuhkan tulisan-tulisan dari penulis luar gitu, artinya penulis-penulis yang yang
tidak terlibat di dalam media tersebut gitu. Nah itu saya kira perlu digiatkan kembali, walaupun menurut informasi dan menurut beberapa penelitian itu memang minat baca di kalangan generasi muda sekarang ini agak menurun gitu. Terutama membaca buku ya, karena itu tadi salah satu faktornya lebih senang membaca artikel-artikel atau tulisan-tulisan itu lewat internet gitu ya. Dan sekarang katanya omset penjualan buku itu beberapa tahun terakhir ini memang agak menurun gitu. Apalagi sekarang ini kan orang mungkin saya belum tahu apakah ini sudah ada bentuk PDF-nya gitu. Nah kalau bentuk PDF-nya sudah ada, sekarang orang ogah gitu kalau mau membeli buku setebal ini ya. Ini kalau dijual sekitar berapa ini saya? 79.000 ya. 79 di diskon ya. Jadi 75. Nah orang cukup membaca PDF-nya gitu sambil tiduran gitu ya. Kalau membaca langsung buku berbentuk fisik begini, mungkin orang sudah agak malas. Kalau saya malah sebaliknya gitu. Saya kalau baca PDF itu malah nggak nyaman gitu. Karena apalagi kalau di HP ya membaca dibuka di HP begitu, mana tulisannya kecil, kemudian harus melelahkan. Kalau saya seperti itu, saya masih senang baca ini fisik begini, masih senang baca cetaknya nih, karena itu tadi melelahkan, apalagi tulisannya kecil-kecil. Nah tapi mungkin bagi mahasiswa agak beda ya, malah lebih enak beli PDF-nya, karena selain ngirit gitu ya, download gitu kan, gratis lagi. Dan apalagi sekarang ini PDF-nya itu bisa di-download, bisa di-print gitu ya, bisa di-print sama dengan buku aslinya itu. Nah biaya fotokopinya paling cuma berapa? Sampai 75.000 ya. Nah itu. Jadi di satu sisi ya bisa memudahkan, tapi di sisi lain bisa merugikan. Jadi tidak kreatif lagi. Orang ya hanya ingin mudahnya saja. Nah, saya kira buletin Jumat itu memang perlu tetap dilestarikan. Itu sebagai salah satu tempat latihan, mungkin masih bisa dikatakan begitu ya, tempat latihan para generasi muda itu untuk menulis gitu. Nah, saya kira Mas Wahid dan teman-teman tidak begitu ketat ya, dalam menentukan persyaratan layak atau tidaknya tulisan itu dimuat di buletin ya. Karena kalau sudah sampai seperti itu ya memang agak sulit ya. Tapi bagaimana memacu katakanlah karena lingkupnya itu mahasiswa, bagaimana memacu mahasiswa itu untuk bisa menulis, bisa mengeluarkan pikiran-pikiran atau ide-ide kreatifnya lewat tulisan. Dan saya kira buletin ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena memang mungkin visi-misinya memang untuk itu. Kalau risalah Jumat itu memang kita khususkan untuk itu, untuk bahan-bahan khutbah bagi mubalik atau khutib yang membutuhkan itu. Tapi kalau buletin Jumat mungkin juga ada ya yang memanfaatkan itu untuk mengisi ceramah kultum atau pengajian, khususnya bagi mubalik muda. Karena kadang-kadang mubalik muda itu kan memang tema-tema yang disampaikan itu lebih banyak pada tema-tema yang sifatnya umum, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin masih punya sedikit waktu. Jadi
sekali lagi saya berharap begitu untuk tetap melanjutkan ide-ide dari ini buletin ini nanti supaya ada buku. Nah, yang terakhir saya nggak tahu Mas Wahid apakah memang ini dibuat format seperti ini, karena kalau saya sendiri dengan font dan bentuk hurufnya memang agak kecil ya, agak kecil, lebih nyaman yang ini gitu, lebih nyaman yang buku pertama ini. Hurufnya agak besar, kemudian juga agak tebal gitu, jadi enak dibaca. Saya nggak tahu apa karena ini masih dummy kalau ada ya, karena yang ada di saya ini kan masih dummy. Dan saya ingin menutup apa yang saya sampaikan dengan dua kutipan yang ini saya kira cukup menarik. Itu ada kutipan menarik dari dua tokoh Islam besar. Itu yang pertama itu Al-Ghazali. Al-Ghazali itu mengatakan begini: kalau engkau ingin dikenal tetapi bukan anak seorang raja, atau bukan anak seorang ulama, atau bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Karena dia anak seorang ulama, tapi kalau nggak pernah, orang nggak tahu pemikiran dia. Nah, kemudian yang kedua dari Said Qutb, dia juga menyampaikan satu pesan yang saya kira sangat bagus. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Jadi kalau orang menembak, kan nggak mungkin satu peluru tembus dua kepala, ya. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tetapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi satu tulisan yang dimuat di buletin Jumat itu bisa dibaca orang berapa ulangnya? 1.500 pada saat yang bersamaan. Jadi pada hari Jumat saat itu risalah Jumat itu akan dibaca, risalah Jumat, buletin Jumat itu akan dibaca oleh 1.500 orang. Kalau itu dibaca pada hari Jumat, gitu ya. Tapi kalau dibaca oleh sehari setelah atau sebelum Jumat itu mungkin akan lebih. Ya, itu tetap pada saatnya sebuah tulisan itu. Apa pernah kita, Mas Wahid, ngisi pengajian dengan jamaah 1.500 orang? Belum pernah kan? Kalau 150 mungkin, gitu. Itu. Kalau 1.500 saya pernah nanya ke ustadz-ustadz yang terkenal lah di Jogja. Paling banyak berapa sekali pengajian, ya? Bukan pengajian akbar, pengajian biasa gini. Ya paling katanya 50 itu sudah banyak. Tetapi kalau materi pengajian disampaikan ustadz itu dibuat dalam sebuah tulisan, yaitu paling nggak 1.500 orang akan membacanya. Saya kira ini dulu sementara yang dapat saya sampaikan, nanti bisa kita teruskan dengan dialog gitu. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Imron Nasri. Tadi sudah banyak memberikan saran dan kritik juga terkait dengan penerbitan buku ini. Ya, beliau memang di redaksi pelaksana risalah Jumat 2 buletin ini, selain satu lagi buletin yang agak epidemiologis, biasanya bertebaran di Yogyakarta, masjid-masjid Jogja. Paling tidak 2 buletin ini yang biasa teman-teman Masjid Sendal Sudirman ini diketahui di masjid. Kalau buletin Jumat ini sekitar ada 40-an masjid yang mendapatkan buletin. Kalau risalah ini mungkin lebih Pak ya, lebih dari 40 masjid. Ya itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nas, dan banyak beliau juga bercerita tentang sejarah dari masjid ini. Kemudian juga ada benih pemikiran dan pergerakan juga di masjid ini. Tapi di tahun 1980-an itu dharma tentang si Sunni barangkali itu belum muncul Pak ya, itu baru belakangan. Jadi semangat untuk revolusi itu yang kemudian masih yang dipegang, yang teman-teman lakukan di sini, tidak dalam dharma Syiah ataupun ideologinya, tapi semangat revolusionernya itu. Ya, ini silakan mungkin ada tanggapan dari teman
teman-teman terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nas, ataupun juga ingin mengkritisi buku ini, kalau belum punya, bukunya ada di depan, ada di bantal depan. Monggo, nggak ada. Kalau nggak, saya tunjuk 1-2 orang penulis yang hadir di sini. Ada Mas Miam, ada Mas Ahad, ada Mas Suhairi. Beberapa penulis yang tulisannya kita muat di buletin ini. Mas Miam dulu, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebenarnya mau tanya sih, karena kebetulan para teman-teman takjil lover sudah pada datang. Sebenarnya untuk ketika tadi Pak Nasir di awal bilang kalau kebanyakan yang isi di buletin MCS ini kebanyakan mahasiswa dan mungkin akan terlihat lebih ideologis begitu. Sebenarnya karena Pak Nasir juga mengemban amanah di sebuah buletin, sebenarnya misi apa yang sebenarnya mau disampaikan ke masyarakat yang setiap minggunya cetak 11.000 eksemplar itu? Apakah yang idealis mungkin seperti yang di MCS, atau karena di MCS pengetahuan saya untuk misi di MCS lebih sedikit ngutip-ngutip dalil begitu. Jadi Islamnya Islam yang lebih ke pengalaman spiritual, tapi khawatirnya malah mungkin terlihat seperti lebih ideologis. Jadi untuk apa yang hendak disampaikan oleh Pak Nasri dengan misi 11.000 buletin itu yang ke masyarakat, apakah ada kekhawatiran mengarah ke Islam kemana sehingga kita harus ada tindakan preventif? Begitu, terima kasih. Ada lagi? Masa ada? Yang Putri ada? Editornya ini menyembunyikan diri. Monggo Pak, bisa sih. Terima kasih. Ya, kita menerbitkan risalah Jumat itu kan memang berlatar belakang dari sebuah keinginan, karena kita melihat dalam sehari-hari umat Islam, kalangan umat Islam itu kan kadang-kadang tidak diberi informasi yang sifatnya memberikan pemahaman. Saya sampaikan di teman-teman di risalah Jumat, isi risalah Jumat kita itu bukan menggurui, bukan katakanlah mendoktrin atau ya semacam lah, tapi isinya itu adalah kita usahakan isinya itu adalah berupa tuntunan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ibadah misalnya, atau tentang yang berkaitan dengan persoalan kehidupan sehari-hari, kita dengan menggurui, tetapi kita menampilkan itu sifatnya tuntunan gitu. Jadi bagaimana katakanlah nanti ketika orang membaca tulisan kita atau apalah ya, yang baik ada di risalah Jumat atau di buletin ini, nanti punya mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini mereka belum dapatkan dari tempat lain. Misalnya tentang sholat, kita tidak bicara tentang sholat dalam pengertian misalnya bagaimana sholat yang baik atau apa ya. Misalnya kita mulai dari kalau ingin sholat itu harus begini, tapi kita usahakan bagaimana orang setelah membaca tulisan tentang sholat itu, oh ternyata sholat itu manfaatnya begini. Misalnya tentang puasa, kita juga tidak akan menampilkan puasa sah tidaknya puasa misalnya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu enggak. Tapi apa
manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pembaca itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Mungkin nanti muncul perasaan-perasaan atau keinginan-keinginan lebih. Kalau misalnya hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian nanti puasa itu diakhiri dengan berbuka dan lain itu di mana-mana sudah ada, seperti yang saya sampaikan tadi sebulan sebelum Ramadan itu sudah disampaikan di khutbah Jumat. Tapi ada dimensi lain yang akan didapatkan ketika membaca itu, dan itu yang saya tekankan. Kalau cuma sekedar isinya itu tadi itu hal-hal yang sifatnya umum, ya kan sudah banyak baca buku, baca apa. Nah saya saya dan teman-teman itu akhirnya mikirnya ke situ. Jadi apa yang kita muat di Risalah Jumat itu lebih kepada tuntunan, gitu ya, lebih kepada tuntunan, memberikan wawasan, gitu ya, memberikan pemahaman terhadap sesuatu yang mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kami pernah juga beberapa edisi itu memuat tulisan-tulisan yang sifatnya seperti itu, kami ya agak diprotes juga gitu loh. Ya kalau seperti ini ya di tempat lain atau kami baca aja di buku atau apa. Nah, jadi itu yang menjadi misinya. Kemudian yang kedua itu tadi untuk memenuhi atau mengisi kekosongan para mubalik itu nanti ketika mereka akan khutbah itu. Karena itu tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, banyak mubalik kita, hatib kita itu yang kesulitan bahan untuk khutbah gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Nah kalau yang buletin Jumat itu maksud saya begini, karena ini banyak ditulis oleh anak-anak muda gitu ya, kalangan mahasiswa, itu maksud saya idealisme sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang muda itu ya tetap ada gitu. Bagaimana itu dimunculkan di dalam tulisan ini ya, karena mampunya baru seperti itu ya nggak apa-apa. Saya dulu juga ya begitu gitu, ngutip pendapat ini gitu ya, dijadikan satu gitu. Tapi ya tetap nanti ada semacam katakanlah kalau itu bukan sebagai sebuah solusi, tapi sebagai sebuah pandangan yang itu nanti bisa menjadi bahan masukan atau bahan pemikiran lebih lanjut bagi yang membacanya. Karena sudah ya itu saya yang dapat saya sampaikan karena waktu kita terbatas gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diisi dengan azan maghrib dan